Saudara, buruh Jakarta tolak besaran UMP Jakarta. Buruh sebut UMP Jakarta tidak masuk akal karena lebih kecil dari upah di Bekasi dan Karawang. Kita dalami soal UMP Jakarta ini bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal dan juru bicara dan juga staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim. Selamat malam Bung Said dan Bung Ciko. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Ciko dulu. Tadi kan kalau di berita pengantar Bang Wagub, Bang Rano tuh sudah bilang bahwa ini sebenarnya sudah tripartit nih, sudah pemerintah, sudah buruh juga dan juga pelaku usaha atau pengusaha. Tapi bagaimana sebenarnya proses musyawarah penetapan ini? Pengusaha dan pemerintah dan juga buruh. Mengapa hasilnya tetap lebih rendah dari UMP di Bekasi serta Karawang meski biaya hidup di Jakarta lebih besar, Bung Ciko? Yang pertama memang begitulah proses yang harus dilalui ketika kita menentukan angka di mana UMP itu ditetapkan. Pastinya sudah ada proses melalui Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur buruh, pengusaha, dan juga Pemprov DKI Jakarta. Kami dari Pemprov DKI Jakarta tentu menjunjung tinggi hak-hak demokrasi bagi siapapun yang ada di Republik ini dan tentu menghargai aspirasi yang tumbuh setelah UMP ini ditetapkan. Namun kami ingin juga menyampaikan bahwa sesungguhnya untuk buruh yang bekerja di Jakarta dan berKTP Jakarta tentunya ada insentif-insentif lain yang didapat yang berbeda apabila buruh tersebut bukan KTP Jakarta atau bekerja di tempat di luar Jakarta dan tentunya bukan warga dari Jakarta itu sendiri. Kita punya yang namanya kartu pekerja yang juga untuk bisa digunakan bebas membayar terkait dengan tarif-tarif transportasi yang ada seperti MRT, LRT maupun busway, dan itu kalau dihitung subsidinya itu per orang untuk MRT bisa mencapai Rp616.000 per bulan. Begitu juga LRT sekitar Rp220.000 dan juga ada Transjakarta juga. Nah ini artinya sebenarnya apa yang didapat dengan angka 5,73 tadi yang disampaikan tentunya ada pengurangan-pengurangan karena tadi argumentasinya tentu terkait dengan biaya hidup yang layak. Biaya hidup yang layak ini tentunya mengingat bagaimana mengeluarkan dana atau uang untuk bertransportasi di Jakarta itu memang tidak murah. Dan itulah masuknya kita ketika kita mengatakan kita akan mensubsidi terkait dengan transportasi. Begitu juga mensubsidi terkait dengan Pamjaya yang tentunya akan diformulasikan ke depan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan serikat buruh termasuk dengan kelompok dari Pak Said Iqbal tentunya untuk bagaimana kita mendata masyarakat yang masuk dalam kategori buruh tersebut yang kemudian berlangganan PAM sehingga bisa kita bebaskan dan kita berikan subsidi terkait itu. Dan banyak hal lagi, Radi, kalau tinggal di Jakarta dengan KTP Jakarta tentunya ada insentif-insentif yang didapatkan di luar apa yang tidak bisa didapatkan di tempat-tempat lain seperti KJP Plus, seperti juga terkait dengan perumahan misalnya. Banyak rumah susun yang memang disediakan untuk keluarga dengan penghasilan di bawah 7 sekian juta rupiah yang bisa diakses dan sehingga bisa membayar unit dengan dua kamar yang bersubsidi dengan harga 700.000 per bulannya misalnya. Jadi sebenarnya kita berharap teman-teman buruh bisa memahami karena memang kondisi ekonomi dunia maupun nasional yang rasa-rasanya agak sulit untuk kita bisa terlalu progresif. Sesungguhnya kalau dibilang maunya, tentunya maunya Pemprov DKI Jakarta, apalagi Pak Gubernur Pramono Anung yang sering menyampaikan visi misinya terkait dengan membangun Jakarta dari bawah, tentunya ingin sekali menyejahterakan buruh sesejahtera-sejahteranya. Dan itulah mengapa kita juga memikirkan terkait insentif yang bisa kita berikan, kita mengambil jalan tengah. Karena juga kita tahu ada burden, ada beban-beban bagi para pengusaha yang kemudian hari-hari ini juga tidak sedang terlalu baik-baik saja di dunia usaha. Oke. Dari penjelasannya Bung Ciko tadi, Bung Said, apakah sudah make sense? Karena Anda menyebutnya sebelumnya it's not make sense, tidak masuk akal gitu. Mengingat tadi juga kalau kata Bung Ciko kan ada insentif kalau di Jakarta katanya ada insentif untuk transportasi, insentif untuk Pamjaya, ada insentif juga untuk rumah dan lain-lain. Bagaimana penjelasan Anda? Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa
ada beberapa alasan mengapa buruh Jakarta, sekali lagi bukan sekelompok buruh ya, silakan diperiksa di berita acara, semua serikat buruh menolak konsep yang diajukan oleh pemerintah yang nilai alfanya 0,75 sehingga Oke. menghasilkan upah minimum menjadi 5,73 juta rupiah. Jadi bukan sekelompok, seluruh buruh Jakarta. Hmm. Yang pertama alasannya kebijakan upah minimum ini akhirnya mengakibatkan daya beli makin kepukul lagi. Hmm. Kenapa? Karena nggak mencapai 100% KHL. KHL yang dibuat oleh KHL itu kebutuhan hidup layak Ya, ya. kebutuhan dulu Pak. KHL yang dibuat oleh BPS itu adalah bukan KHL yang diatur dalam Permenaker nomor 18 tahun 2020 loh. Itu lebih tinggi lagi. Hmm. Ini KHL yang hanya mengambil kebutuhan dasar. Ya, the floor paling dasar sekali. Yaitu makanan, minuman, sewa rumah, sisi transportasi dan beberapa item yang lainnya. Kalau yaitu nilainya 5,89 juta. Karena dari 5,73 juta rupiah per bulan lebih rendah dari 5,89 juta rupiah, tapi daya beli turun. Oke. Nggak bisa mencapai kebutuhan hidup layak. Bahkan BPS survei biaya hidup Jakarta tuh 15 juta loh. Hmm. Untuk mencapai 15 juta, sepertiganya saja yang 5,89 juta rupiah, gubernur tidak memenuhi. Oke. Nah sekarang kalau daya beli makin menurun, apa yang akan terjadi? PHK. Hmm. Tidak akan ada yang beli barang. Hmm. Oleh karena itu kita meminta sekurang-kurangnya revisi menjadi upah minimum itu ya udahlah KHL aja 100%. 5,89 juta rupiah. Oke. Agar daya beli naik sedikit. Yang kedua tadi nggak masuk akal. Apakah biaya hidup di Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Kerawang? Nggak masuk akal. Upah minimum di Jakarta 5,73 juta rupiah per bulan. Ya. Di Bekasi sekitar 5,95 juta rupiah. Bekasi dan Kerawang. Masa pabrik panci upahnya di atas pekerja standar charter, bank mandiri, perusahaan minyak, gedung-gedung pencakar langit. Gubernur kan make sense. Sebenarnya saya udah ketemu gubernur, kebetulan diterima oleh beliau 2 hari sebelum diputuskan. Saya ingatkan, jangan lebih rendah dari Bekasi dan Karawang. Nah, tapi gubernur rupanya tetap menggunakan kesepakatan para gubernur di seluruh Indonesia. Ini saja menurut kami ya, melawan kebijakan Presiden Prabowo. Oke. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan alpa tertinggi itu 0,8. Dicoret. Apindo mengusulkan angka tertinggi alpa, dicoret oleh Presiden. Yang dipakai siapa? Usulan buruh. Alpanya sama dengan 0,9. Oke. Ada ruang di mana gubernur bisa naikin menjadi mendekati atau sama dengan Karawang dan Bekasi, kenapa nggak diambil itu? Oke. Berarti Baik. kan ada sesuatu yang tidak make sense ya. Yang terakhir, tentang tadi subsidi, insentif, itu untuk masyarakat umum. Tidak ada kaitannya dengan upah. Ini udah dari zamannya Pak Anies. Kan kami yang mengusulkan waktu itu, waktu zaman Pak Anies. Nah, saya ambil contoh laporan dari perusahaan di Cilincing dan di Pulau Gadung. Oke. Ada satu perusahaan 300 karyawan penerima upah minimum. Yang dapat subsidi cuma 15 orang. Berarti kan cuma 5%. Padahal yang lain penerima upah minimum. Nah, mungkin tadi ada kategori yang KTP-nya Jakarta. Oke. Gubernur ini gubernur orang yang bekerja di Jakarta. Bukan bicara tentang kebijakan masyarakat Jakarta. Upah ada tentang buruh atau pekerja atau karyawan bekerja di Jakarta. Saya tadi contohin jurnalis lah misal. Kan tingkat stresnya tinggi di Jakarta. Dengan jurnalis yang di Kerawang yang mungkin cari beritanya tingkat tinggi stresnya. Masa upahnya lebih rendah? Kan nggak masuk akal. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Kuala Lumpur, dengan Bangkok, dan berapa ibu kota lainnya. Jakarta biaya hidupnya tinggi, tapi 15 juta. Tapi upah minimum rata-ratanya
lebih rendah dari kota-kota itu. Ya, Demikian. ini saya tertarik juga masalah Alpa tadi yang Anda singgung. Kalau Pak Prabowo kata pengakuan Anda ya 0,8 dicoret, yang diambil justru yang usulan buruh 0,9 dan ini Itu sekarang fakta. Gubernur Itu Pramono fakta. Anda katakan tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Saya ingin juga respons dari Bung Ciko soal ini, Bung Ciko. Enggak, jadi prinsipnya gini, Radi, itu terlalu spesifik ya. Kalau kita bicarakan sebenarnya provinsi ini nggak hanya Jakarta. Jadi kita nggak bisa juga menyatakan bahwa Ansi Pramono Anung melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Saya rasa ini terlalu jauh diarahkan ke sana dan saya menolak untuk berkomentar terlalu jauh terkait ini. Yang pasti gini, kita bahas saja soal KHL tadi. Tadi Iqbal menyampaikan soal KHL yang tinggi, kebutuhan hidup layak di Jakarta yang tinggi. Tetapi Pak Said kemudian menafikan bahwa terkait dengan KTP Jakarta tadi. Ya, kita berharap orang-orang yang memang bekerja tinggal di Jakarta, karena memang tadi kebutuhan hidup layaknya harus hitungannya hitungan Jakarta. Dan tentunya yang tinggal di Jakarta harapan kami seperti juga seharusnya memang secara administrasi juga harus tertib terkait artinya apa. Kalau tinggal di Jakarta, marilah kita berKTP DKI Jakarta. Ya, kita juga justru menguntungkan untuk berKTP DKI Jakarta itu sangat menguntungkan. Itu tadi saya sampaikan. Saya setuju dengan Pak Said Iqbal. Memang program ini bukan program yang memang baru diluncurkan terkait dengan insentif, terkait dengan benefit-benefit yang didapatkan. Tetapi harapan kami tadi terkait dengan kebutuhan hidup layak, tentunya bicara soal kebutuhan hidup layak di Jakarta. Artinya ada masyarakat yang tinggal di Jakarta, buruh yang tinggal di Jakarta, yang kemudian secara administrasi diharapkan berKTP Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kebutuhan hidup layak, terkait dengan yang ditetapkan oleh BPS misalnya, itu kan belum memasukkan unsur apabila ada subsidi-subsidi. Nah, itu makanya kita tetap menyebut bahwa di Jakarta ini ada subsidi-subsidi terkait dengan transportasi yang tadi jumlahnya bisa sampai 1 jutaan ke atas, terkait dengan nanti akan diadakan subsidi untuk air minum, ada juga subsidi tadi bahan-bahan dasar termasuk dengan perumahan tadi bisa mendapatkan rusun dengan harga sewa yang sangat rendah, dan juga KJP plus misalnya yang tidak ada di daerah-daerah lain, ke subsidi terkait dengan pendidikan bagi anak-anak kita semua. Jadi sebenarnya harapan jadi Pak Gubernur itu justru mengambil jalan tengah karena memang warganya Pak Gubernur tentunya selalu mengutamakan masyarakat yang berada di lapisan bawah terkait dengan strata ekonomi, tetapi kita juga tidak boleh melupakan saudara-saudara kita juga yang bagian juga dari warga negara Indonesia, yaitu para pengusaha itu sendiri. Jadi Pak Gubernur jalan tengah di situ, namun tentunya menyiapkan tadi dari anggaran pembelanjaan belanja daerah terkait dengan subsidi-subsidi yang kita berikan. Dan ini harus dikurangi dulu dari tadi kebutuhan hidup yang layak yang ada di BPS RI gitu, yang tidak mencantumkan tentunya terkait dengan apabila diberikan subsidi dan lain-lain. Jadi total yang kita hitung terkait dengan subsidi yang bisa kita berikan apabila memang buruh-buruh tersebut memang hidup di Jakarta, bekerja di Jakarta dengan administrasi yang lengkap terkait dengan KTP Jakarta dan lain-lain, itu bisa mencapai 1,4 sampai 2,1 juta rupiah. Jadi harapan kami kebutuhan hidupnya bisa lebih terpenuhi. Bicara juga soal kebutuhan hidup, berarti subsidi-subsidi itu tadi Anda menganggapnya bahwa bicara soal daya beli masyarakat itu tidak akan terganggu ya, Bung Ciko ya? Saya akan tanyakan itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Yang lebih kecil dari UMP atau upah di Bekasi dan Karawang. Tadi saya melempar pertanyaan, jadi subsidi-subsidi yang Anda maksud, insentif-insentif yang Anda maksud, Bung Ciko, ini bisa tetap menjaga daya beli. Kalau kata Bung Said kan tadi daya beli juga akan terganggu kalau memang ini tidak ada yang tidak ada yang mampu beli, nanti banyak pabrik tutup, itu juga kan banyak yang kehilangan pekerjaan begitu kira-kira. Nah, bagaimana Anda juga menyelaraskan analogi yang dibilang oleh Bung Said tadi bahwa jangan sampai gaji di pabrik panci lebih gede daripada karyawan di SCBD gitu kira-kira. Ya, analoginya sangat menarik ya, dan cukup ini punchline-nya cukup keras itu. Ya, saya sepakat pakai itu. Tapi pada prinsipnya itu tadi, tentunya kita di Jakarta ini kita tahu situasi ekonomi nasional terkait dengan kalau kita bicara, memang kalau kita menganalogikan di permukaan seperti tadi pabrik panci dengan bisnis-bisnis yang berada di pencakar langit ini, tapi kan tidak
otomatis atau tidak selaras kadang-kadang ya gedung-gedung pencakar langit dengan penghasilannya hari-hari ini, karena juga kita tahu dengan situasi kondisi ekonomi dunia maupun nasional, itu yang harus kita ingat juga. Namun tentunya tadi saya ingin menekankan bahwa Bapak Gubernur Pramono Anung dan Pak Wakil Gubernur Rano Karno tetap menghargai aspirasi yang timbul dan muncul, dan tentunya ruang dialog tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur selalu terbuka, namun sampai hari ini memang keputusan itu masih stand di 57,3, dan tentunya tadi ditambah dengan janji ya, dan juga apa yang sudah ada termasuk dengan KJP Plus itu udah ada terkait dengan transportasi, tentunya tinggal diurus ya, kartu pekerja Jakarta, dan terkait dengan yang akan diadakan terkait dengan subsidi pangan, subsidi air minum dan lain-lain, Pamjaya yang ke depan akan diformulasikan. Tapi semoga pada prinsipnya kami di Pemprov di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Pramono Anung menginginkan yang terbaik bagi seluruh warga Jakarta, khususnya para buruh dan para pekerja di lapisan strata bawah terkait dengan ekonomi, dan mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari permasalahan dan persoalan ekonomi. Kalau dari bahasanya Bung Ciko, pernyataan Bung Ciko, sepertinya pintu masih terbuka nih Bung Said untuk lebih bisa membicarakan lagi apakah masih bisa digoyang nggak UMP Jakarta ini. Kalau Anda melihat saat ini masih arahnya masih bisa bisa dikomunikasikan, atau memang sudah deadlock kalau menurut Anda, Bung Said? Kalau belajar dari pengalaman beberapa gubernur yang sebelumnya masih bisa. Bahkan beberapa gubernur melakukan revisi terhadap UMP yang telah ditetapkan, kemudian direvisi kembali akibat adanya permintaan dari para buruh. Saya ingin menegaskan begini ya, kalau memang ingin melakukan subsidi itu di kalangan kelas bawah, bukan di kalangan kelas nirpur. Di pur itu subsidi ya dalam bentuk natura, ada BLT, ada istilahnya social assistance, bantuan sosial. Di semua negara maju social assistance itu adalah di pur, yang tadi saya bilang dasar. Tapi di kelas buruh, baik white collar maupun blue collar, dia adalah nirpur. Dia tidak miskin, tapi dia juga tidak kaya, maka disebut nirpur. Dia menjadi miskin kalau upah minimumnya rendah. Maka kalau memang mau begitu tawarannya terhadap buruh, udah kasih subsidi transfer money cash. Dalam bentuk apa? Kebijakan upahnya. Jadi bukan kepada natura yang diberikan dalam bentuk social assistance. Silakan pelajari. Di negara-negara maju, Jakarta kan kita anggap satu komunitas city yang maju, kota yang sangat maju. Makanya BSPS memberikan survei biaya hidup 15 juta. Bukan kami tidak setuju dengan insentif. Itu bagus. Tapi di pur. Tapi apakah Anda tidak takut, Bung Said, maaf saya potong. Apakah Anda tidak takut dengan budaya kita yang terlalu konsumtif jika memang nanti ada subsidinya itu dialihkan kepada cash misalnya? Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ditopang 54% di konsumsi. Konsumsi itu akan tinggi, akan tetap terjaga kalau purchasing power naik. Purchasing power atau daya beli itu di kelompok siapa? Buruh. Justru kalau dia konsumsi sepanjang itu adalah kebutuhan primer, kalaupun ada sedikit sekunder yaitu sepeda motor untuk kebutuhan mereka bekerja dan bersosialisasi, itu bagus. Dia meningkatkan daya beli. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi, economic growth naik. Economic growth naik, lapangan kerja baru tercipta. Saya punya gaji 1 juta, beli Indomie 5 misal. Begitu gaji saya 1.500.000, saya bisa beli Indomie 7. Pabrik Indomie naik produksinya, menyerap tenaga kerja baru. Pabrik tepung terigu naik, permintaannya dari pabrik Indomie, pabrik terigu itu menyerap tenaga kerja baru. Itu yang kami pahami. Kenapa Pak Prabowo dia ngasih 0,9? Tujuannya, gubernur ambil kesempatan itu. Nah sayangnya ada kekuatan politik di sini. Dalam hal ini Mendagri dan Menaker yang membuat keseragaman. Mas Pram sebagai orang baik, kami kenal benar. Itu tipe orang pekerja. Saya terakhir gitu loh. Mau ngambil 0,9,
ya udahlah. Ya, ambil karena 0,75. Bung Said sejak Gitu. tadi menyinggung juga pemerintah pusat, saya tanyakan ke Bung Ciko, singkat saja Bung Ciko. Jadi kalau sudah begini, sebenarnya peran pemerintah pusat untuk mengatasi disparitas UMP antar provinsi ini perlu regulasi nasional atau bagaimana? Regulasi nasional yang lebih ketat atau bagaimana? Saya nggak terlalu mendengar, keputus tadi Radi. Gimana Radi? Ya, karena Bung Said tadi terus-menerus menyinggung juga peran pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan alpanya 0,9 tadi ya. Ini balik lagi ke sana. Nah, menurut Anda apakah pemerintah pusat dalam mengatasi disparitas UMP di antar provinsi ini perlu ada regulasi nasional yang lebih ketat atau bagaimana menurut Anda? Ya kami siap aja. Tapi kan tadi disampaikan juga oleh Pak Iqbal ya, bahwa tadi ada perbedaan kembali lagi. Pak Prabowo setuju yang 0,9, tetapi kemudian perubahan lagi di Kemendagri dan Kemenaker dan hal-hal seperti itu. Tapi pada prinsipnya kalau hubungan DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung, kami menganggap Pemprov atau pemerintah daerah adalah bagian dari kepanjangan tangan pemerintah pusat. Dan itu tidak berubah. Karena ini sesuai dengan undang-undang. Jadi kita tidak berdiri sendiri, apa-apa yang memang ditetapkan oleh pusat tentunya akan menjadi hal-hal yang samina wa ta'na, kira-kira begitu kami ikuti. Nah, tapi kembali lagi tadi terkait argumentasi Pak Said Iqbal yang tentu juga sangat masuk akal terkait dengan, tapi kan kembali lagi BPS menetapkan kebutuhan hidup yang layak itu sesungguhnya kalau mau layak-layak banget di Jakarta itu minimal 15 juta rupiah. Ya, betul. Nah, ini permasalahannya sekarang. Jadi to reach 15 juta rupiah yang rasa-rasanya maunya kita ya bisa memberikan itu, dan artinya apa? Ada persetujuan dari pihak pengusaha misalnya, dan harapan kami nanti Radi kapan-kapan mengundang kita bertiga nih, harus ada pihak pengusaha yang biar tripartit ya dari itu gitu. Argumentasinya apa? Yang itu yang harus, karena kami dari Pemprov tentunya nggak mau juga menjadi istilahnya memberikan argumen gitu ya, apa yang diberikan oleh dari pengusaha ya harus keluar dari mulut mereka sendiri. Tapi prinsipnya karena memang kita mengambil jalan tengah, prinsipnya bahwa kita, Bapak Gubernur adalah gubernurnya semua pihak yang tentunya ingin semua pihak mendapatkan win-win solution walaupun itu berat, tetapi tentunya tadi jalan tengahnya adalah tetap memberikan kenaikan dengan jumlah yang tadi disebutkan sampai 57,3, lebih tinggi daripada yang diinginkan para pengusaha walaupun tidak setinggi yang diinginkan oleh teman-teman buruh, tetapi tentunya kami barengi dengan hal-hal yang sifatnya terkait dengan insentif tadi. Ya, tapi kalau tentunya tadi seperti disampaikan Pak Wagub, Rano Karno, apapun aspirasi itu dan siapapun yang tentunya ingin menyampaikan secara langsung, pintu tetap terbuka untuk kita dialog. Ya, kalau dari pembicaraan kita malam hari ini sepertinya akan ada komunikasi lanjutan yang akan dibangun oleh buruh, pemerintah, dan juga kalau memang pengusaha perlu dilibatkan, memang tripartit komunikasinya akan lebih baik, termasuk juga pembicaraan-pembicaraan seperti ini lebih baik memang nanti di lain waktu kita hadirkan juga ya dari sisi pengusaha. Baik, terima kasih. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal dan staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim telah berbagi perspektif malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam.